lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu kita bisa tidur dengan nyenyak semalam. Dalam pagi hari ini, berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berilah rahmat-Mu Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema menyikapi hambatan dalam berdoa. Nats diambil dari Yesaya 59 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Tuhan memulihkan Israel dari dosanya. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi, kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Ibu Bapak, saudara-saudari merasa doa Ibu Bapak, saudara-saudari tidak didengar? Seperti berbicara kepada dinding atau seolah langit tertutup. Jika iya, Ibu Bapak, saudara-saudari tidak sendiri. Banyak orang percaya mengalami kesulitan dan hambatan di dalam berdoa. Tapi kabar baiknya, hambatan itu bisa dikenali dan diatasi. Doa adalah jembatan antara kita dan Tuhan. Tetapi kadang ada hal-hal yang menghalangi jembatan itu mengalirkan hubungan yang hidup. Apa saja hambatan umum dalam doa? Pertama, dosa yang belum diakui. Dosa yang disembunyikan atau tidak diakui bisa menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Pemazmur mengatakan, "Jika ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Mazmur 66 ayat 18. Dalam kitab Yesaya dituliskan, "Yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu." Yesaya 59 ayat 2. Solusinya adalah datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, mohon pengampunan dan bertobat dengan kesungguhan hati. Kedua, apa yang menjadi penghambat dalam kita berdoa? Yaitu hati yang dingin dan tidak sungguh-sungguh. Kadang kita berdoa hanya sebagai rutinitas atau kebiasaan belaka, bukan dari hati yang sungguh rindu untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Dan solusinya adalah mari kita minta Allah Roh Kudus untuk mengobarkan kembali kasih dan kerinduan kita berdoa kepada Tuhan. Ketiga, yang menjadi hambatan kita dalam berdoa adalah tidak percaya atau ragu. Keraguan membuat doa kehilangan kuasa. Dan solusinya adalah mari kita membangun iman melalui firman Tuhan dan mengingat janji-janji Allah yang setia itu. Keempat, apa yang menjadi hambatan kita dalam berdoa, yaitu hubungan yang rusak dengan sesama. Doa bisa terhalang jikalau kita menyimpan kepahitan, kebencian, atau tidak berdamai dengan orang lain. Maka solusinya adalah ampunilah mereka, berdamailah dengan mereka, perbaiki hubungan kita dengan mereka sebelum kita datang kepada Tuhan. Kelima, apa yang menjadi hambatan di dalam berdoa? Yaitu tidak memberi waktu untuk berdoa. Kesibukan, distraksi, digital, dan rutinitas sering menjadi hambatan terbesar. Kita ingin dekat dengan Tuhan, tetapi tidak bersedia menyediakan waktu. Maka solusinya adalah tetapkan waktu khusus untuk kita berdoa. Matikan distraksi dan kita disiplinkan diri. Tuhan tidak pernah jauh, tapi kadang kitalah yang menjauh darinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di dalam relasi kami dengan Tuhan. Ada satu sarana yang boleh kami miliki, yaitu berdoa. Melalui doa kami dapat memiliki interaksi yang dekat, yang erat dengan Tuhan. Namun kami menyadari ada banyak hal yang dapat menjadi penghalang kami untuk berdoa kepada Tuhan. Ampuni kami jikalau kami membiarkan penghalang-penghalang itu menguasai diri kami, sehingga kami tidak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kami tidak menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Padahal Tuhanlah sumber kekuatan kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan, mengisinya dengan hikmat bijaksana yang daripada Engkau.
Kiranya Tuhan membantu kami setiap anak-anak-Mu untuk dapat memiliki kehidupan doa yang baik, yang benar, yang sungguh-sungguh boleh menjadi sarana di mana kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sumber kekuatan kami, sehingga hidup yang kami jalani adalah kehidupan yang dipimpin, dituntun oleh Allah sendiri. Bantu kami ya Allah untuk memampukan kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, yaitu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dengan kehidupan doa yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan hal tersebut. Tuhan, kami percayakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Engkaulah yang memegang kami, memimpin langkah hidup kami, sehingga apapun juga yang kami pikirkan, yang kami rasakan, yang kami katakan dan kami lakukan berkenan dalam pemandangan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Janganlah ragu, apa yang kau mau di 9 dekade GKI Karangsaru. Semuanya ada, semua tersedia di Bazar Sukacita. Ayo datanglah ke Bazar Sukacita yang menyediakan kebutuhan Anda. Jangan ragu, datanglah segera di Bazar Sukacita. Ayo semuanya datang ke Bazar Sukacita GKI Karangsaru tanggal 7 sampai 9 Agustus 2017.